Jakarta, pagi-pagi, tepatnya di hari Kamis. Dalam perjalanan ke Jawa Timur, semua sudah dicek persiapan dan perbekalannya, terutama mobil cek radiator dan ban mobil semua aman. Dengan percaya diri dan penuh semangat pada pagi itu, Mas Ali yang menyetir mobil ditemani Pak Ateng di depan. Sambil ngobrol, ngalor ngidur, biar tidak mengantuk. Saya di belakang sesekali ikut menyaut apa yang mereka bicarakan. Tiba-tiba mobil. Ada YG aneh seperti miring sebelah. Saya bertanya, Mas ini kok mobil miring? Apa jalannya YG miring? Iya ya, jawab Mas, Ali sambil nengok kiri kanan. Akhirnya masuk ke pom bensin dan dicek ban tidak ada bocor. Akhirnya ditambah angin lagi. Singak cerita sampailah di daerah Bojonegoro terjadi lagi mobil miring. Dan masuk ke tukang tambal ban. Maka dicarilah ban YG bocor ditambal dulu. Anehnya tidak ada paku atau kaun. Tapi ditemukan ban sobek padahal pertama di tol tidak ada apa-apa. Mengenai ban lajut ditambal kemudian jalan lagi kurang lebih 2 jam sampai lokasi yang dituju. Sampai di sana sudah gelap gulita kurang lebih jam 10 malam. Mobil diparkir di tengah hutan. Jati. Jauh dari warga desa lokasi emang di hutan kita jalan, kaki antara 1 sampai 2 kilo. Dengan perbekalan seadanya lampu senter dan lampu HP. Kita mulai jalan kaki menuju tujuan, mulailah merinding. Ada apa ini? Bertanya dalam hati. Saya kebetulan. Berjalan di paling belakang saya tengok kiri kanan depan. Tidak melihat apa-apa. Tapi aku masih merinding pas aku tengok ke belakang saya kaget luar biasa. Ternyata di bekangku banyak makhluk aneh. Makin kaku leherku. Aku hampir teriak. Tapi saya tahan. Saya berharap teman di depanku tidak melihat apa-apa. Karena kalau melihat saya yakin mereka lari lebih duluan dan saya pasti tertinggal. Karena kakiku sakit. Terus berjalan sambil bebacaan. Dan sesekali saya setuh Pak Ateng untuk tidak nengok belakang. Alasan saya ini daerah angker. Kalau jalan nggak boleh nengok belakang, kata saya ke mereka. Melewati semak-semak dan bebatuan dan kebun, kebun diiringi suara hewan-hewan. Di malam hari maka lengkaplah suasana mistis. Makin pekat makin jauh berjalan, makin suasana tidak enak. Banyak yang dipikirkan olehku mengenai lokasi ini dalam hati. Saya, mudah-mudahan teman-temanku jangan ada YJ melihat makhluk-makhluk YJ ada di sekelilingnya. Bagaimana kalau ada YJ melihat? Saya yakin mereka berlari tunggang langgang, memedih hantu WJ sangat seram ada semua. Di sini, dan pastilah saya yang paling belakang tertinggal sendirian. Lari pun tidak tahu arah. Apalagi tidak tahu siangnya dan medannya, gumahku dalam hati. Belum selesai saya berpikir. Tiba-tiba, dikagetkan suara bunyi, krosak, krosak, seperti ular berjalan menginjak ranting. Hampir saya teriak, karena ular itu jalan di dekat Aliwarjito, yang hanya terhalang pohon jagung yang ikut bergerak, tidak terlihat kepalanya, kehalang batu besar, dan tidak terlihat ekornya. Terhalang rumput dan dedaunan pohon jagung, yang lebat jarak antara Sali ada 5 meter darinya. Dari saya lebih jauh, karena saya ada di paling belakang. Setelah saya amati, ternyata itu pun goib. Pantas aja Mas Ali sama Pak Ateng tidak melihat gumahku dalam hati. Kita pun terus berjalan sambil bebacaan doa mantra, agar para demit tidak bisa mendekat. Tidak jauh lagi kata Mas Ali kita sampai. Alhamdulillah dijawab sama Pak Ateng. Aku sudah hampir pingsan. Pak Ateng bicara jauh banget sambil mengangkat kaki yang lemas. Jawab Pak Ateng lagi kalau ditemani cewek cantik saya nggak takut saut Pak Ateng lagi Sampailah di pintau guha dan benar banyak suara-suara aneh. Dan ada juga suara meraung, ada yang teriak-teriak. Mas Ali berhenti di depan guha. Saya kaget jangan-jangan dia melihat makhluk di sekitar ini. Buru-buru saya lari ke depan. Sambil saya bilang jangan ada yang nengok ke belakang. Kata saya bilang pantangan. Supaya dia tidak nengok ke belakang karena banyak makhluk yang mengikut sampai baris kaya mau minta makanan. Semuanya dot mukanya, jelek dan seram. Lalu saya di depan salam sama Yegi, penjaga guha itu ada beberapa penjaga yang seram dan galak. Badannya besar, tinggi taringnya sampai ke tanah mereka bertanya, mau apa kamu ke sini? Lalu saya sampaikan maksud dan tujuannya kalau saya datang, menghantar Mas
Ali yang ada undangan dari Eyang di sini. Mereka berbisik dengan teman goib di situ. Lalu dikembali menghadap ke saya diperbolehkan. Tapi tidak boleh lama, panggil salah satu makhluk penjaga untuk mengawasi kita selama di gua ini. Jin Gendrawang penjaga gua lawang ini menyampaikannya mau ada acara pesta. Sebenarnya tidak diperbolehkan orang lain. Masuk pantes aja seperi, dipersulit dalam hati saya. Saya bertanya, kalau boleh tahu ada acara apa? Malam ini di sini tanyaku ke Jin Gendrawang apa urusanmu bertanya? Jawab Gendrawang, jangan lama-lama kamu di sini, kata Gendrawang. Saya berpikir ini banyak gendala dan kurang tepat datang malam ini. Namun saya merasa sebagai pimpinan rombongan dan dipercaya teman-teman ini, saya harus bisa mengatasi semua masalah. Saya ngotot dan berusaha, terpaksa saya bohongi dia kalau saya cuma 10 menit, akhirnya berhasil masuk. Mulai doa, doa dan selesai doa. Bersama saya mendengar cepat keluar waktumu habis. Bersamaan dengan itu saya gaduh mendengar suara-suara manusia yang datang ke tempat ini. Saya bergegas keluar mundur, bilang ke mereka kalau Syah harus jaga. Di pintu guha, saya berbisik ke Pak Ateng. Saya sadar kalau saya sudah lewat waktu yang dia izinkan. Benar saja saya melihat banyak banget makhluk halus di ruangan dan depan guha. Saya langsung diserang dan akhirnya terjadi perkelahian. Di kebun jagung bersamaan dengan itu datang serombongan. Ada 20 mungkin lebih, saya pikir mereka warga atau jin juga. YG menyerupai manusia. Saya berpikir begitu tiba-tiba. Ada YG bertanya, Assalamualaikum. Saya langsung kaget dan spontan makhluk-makhluk bubar dan menghilang. Barulah saya sadar kalau kali ini adalah manusia, sebab dia ulu salam. Terlihatlah banyak rombongan berkelompok. Kelompok anehnya, mereka membawa banyak sesajian, seperti kaya pernikahan manusia, ada pengiring wanita, dan kebanyakan laki-laki. Lalu saya mendekat kepada ketua rombongan Yeg lebih tua, dan wibawa saya bertanya, lebih dulu maaf Eyang, apakah Eyang kuncen guha ini, dan mohon maaf saya masuk. Tanpa izin karena saya orang jauh tidak tahu, rumah kunci BPK tua itu tidak menjawab, tapi dijawab sam orang Yoje di sampingnya. Ya betul Eyang ini kuncen di sini, kalau ada IAJ mau masuk, harus izin saya menunduk. Sambil bilang, minta maaf kalau saya lancang tidak izin dulu. Kemudian Pak Kunci menanyakan saya balik ada dari mana, dan berapa orang di dalam bersambung. Nunduk meminta maaf pada sang kuncen. Tiba-tiba tanah bergetar halus, lalu disusul suara dari dalam guha. Raungan panjang, seperti ribuan makhluk menjerit bersamaan. Senter kami berkedip-kedip, seolah tak sanggup menembus kegelapan. Kuncen tua itu menatap kami dengan sorot mata dalam, lalu berkata lirih namun tegas, "Seharusnya kalian tidak boleh berada di sini malam ini. Guha lawang sedang dibuka untuk perjamuan besar." Belum sempat saya bertanya, dari dalam guha keluar cahaya merah menyala. Siluet makhluk-makhluk raksasa muncul, wajah mereka hancur, mata kosong, tubuh penuh taring, dan kuku tajam. Jumlahnya puluhan, mungkin ratusan. Pak Ateng langsung gemetar, hampir pingsan. Mas Ali tertegun, wajahnya pucat pasi. Saya sendiri merasa napas semakin berat, seakan dada diikat tali gaib. Makhluk-makhluk itu mendekat, berbaris rapi seolah menyambut pesta. Di antara mereka muncul sosok lebih besar dari semuanya. Tinggi hampir menyentuh dahan pohon jati, dengan mahkota hitam dan sorot mata api. Dialah Raja Gaib yang bersemayam di guha itu. Kenapa kalian mengusik malamku? Suaranya mengguncang tanah, membuat daun-daun beterbangan. Saya mencoba membaca doa dalam hati, namun lidah keluh. Telinga hanya mendengar suara bisikan-bisikan. Tinggalkan tumbal, atau jangan harap kalian keluar hidup-hidup. Kuncen tua mengangkat tongkatnya, mencoba menahan arus gaib yang semakin kuat. Tetapi energi gelap jauh lebih besar malam itu. Tiba-tiba angin kencang menerpa, tubuh kami hampir terhempas. Dari langit terdengar suara kelelawar ribuan ekor berputar, menutupi bulan. Saya sadar, ini bukan sekadar perjalanan biasa. Kami telah masuk ke wilayah istana gaib, tempat yang tidak sembarang manusia boleh menginjakkan kaki. Malam itu berakhir dengan musibah besar,
Kami tercerai-berai, senter padam, suara jerit terdengar dari arah kebun jagung. Saya berlari tanpa arah, hanya berpegang pada doa. Ketika akhirnya saya tersadar, fajar hampir menyingsing dan saya sudah sendirian, tanpa tahu di mana Mas Ali dan Pak Ateng berada. Yang tertinggal hanya bekas jejak kaki, bercampur dengan jejak makhluk yang jelas, bukan manusia. Sejak malam itu, saya percaya Guha Lawang bukan sekadar guha. Ia adalah gerbang istana gaib, tempat para makhluk halus berkumpul. Dan barang siapa masuk tanpa izin, pasti akan menerima balasan yang tak terduga. Gaib di Guha Lawang, Bojonegoro, bagian akhir. Udara malam semakin pekat.